Baik, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal-soal untuk persiapan ujian semester ganjil untuk kelas 12 mata pelajaran fisika. Baik, nanti akan ada sekitar 18 soal yang mau kita latih sebagai persiapan kita untuk mengikuti ujian semester. Baik, untuk soal yang pertama di sini berbicara dari bab yang pertama mengenai listrik dinamis. Dari soal ini diceritakan bahwa Q-nya adalah sama dengan 10T dikurang 4T kuadrat dan R di sana adalah 80 ohm dan untuk T sama dengan 1 sekon. Seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa I itu sama dengan dQ per dt. Jadi turunan daripada muatan itu sama dengan arus atau per arus listrik. Maka sama dengan D buka kurung bahwa Q-nya tadi sama dengan 10T dikurang 4T kuadrat per dt. Maka turunan dari 10T dikurang 4T kuadrat itu sama dengan 10 dikurang 8T gitu ya. 10 dikurang 8T. Baru kita substitusilah T untuk 1 sekon. Maka nanti diperolehlah nanti nilai I-nya sama dengan 10 dikurang 8 dikali 1. Berarti 10 dikurang 8 sama dengan 2 ampere lah arusnya. Bahwa yang ditanyakan di sana adalah beda potensial, berarti V. V itu sama dengan I dikalikan dengan R. Bahwa I-nya tadi sama dengan 2 ampere dikalikan R-nya tadi sama dengan 80 ohm. Maka kita perolehlah 160 volt. Baik, untuk soalan yang kedua ini kita akan berbicara mengenai besarnya hambatan kawat, di mana besar hambatan kawat itu dapat dirumuskan dengan rho atau hambatan jenis dikalikan dengan panjang per luas penampang. Seperti yang kita pahami, biasanya kawat itu berpenampang lingkaran, maka itu bisa kita ganti menjadi PR kuadrat ataupun 1/4 PD kuadrat kalau dalam satuan diameter, dalam diameter dikasih tahu. Maka dari soal ini sebenarnya diminta perbandingan ya, dibuat dari teori perbandingan, di mana ketika panjangnya L dan diameternya D diperoleh hambatan sebesar R. Lalu yang kedua diubah katanya menjadi D per 6. Jadi D1 adalah D dan D2 adalah D per 6. Berapakah sekarang hambatannya? Berarti ada R1 per R2. Apa yang mau kita bandingkan adalah rho. Lalu L yang berubah adalah A-nya. Lalu rho L2 per A2. Ini bisa kita coret menjadi A2 per A1. Karena tadi perbandingan diameter dikasih tahu, maka kita masukkanlah kemari 1/4 pi D2 kuadrat per 1/4 pi D1 kuadrat. Kita coret 1/4 pi nya, tinggallah R1 per R2 itu sama dengan D2. D2 itu adalah D per 6. Lalu D1 nya tadi kita misalkanlah D, ini kita satukan aja kuadratnya menjadi ini kita coret berarti 1 per 36. Di soal tadi bahwa nilai R1 itu sama dengan R ya, R1 nya bernilai R, maka kita substitusilah berarti R per R2 itu sama dengan 1 per 36. Berarti kesimpulannya apa? Kali silang R2 sama dengan 36R. Begitu dia ya. Baik, kita lanjut ke soalan yang ketiga. Di sana ada panjang, ada tegangan, ada arus dan ada luas kawat. Apa yang ditanyakan adalah besar hambatan. Berarti untuk yang pertama kita tentukanlah besar hambatannya dulu. Jika V sama dengan I kali R, berarti I sama dengan V per R. Oke, yang ditanyakan di sana adalah hambatan ya. Berarti R sama dengan V per I. V-nya adalah 10 dan R-nya adalah 20.
maka dapatlah setengah ohm lah R-nya. Setelah itu yang kedua, hambatan jenis kawat. Hambatan jenis kawat itu diperoleh dari dengan rumus yang tadi, yang di soalan sebelumnya tadi, bahwa tadi nilai daripada R itu sama dengan rho L per A. Kita mau nyari nilai rho-nya atau hambatan jenis kawatnya. Oke, berarti rho itu setara dengan R dikalikan dengan A per L, ya. Berarti rho sama dengan R-nya berapa? Dari sini tadi R-nya kita dapatkan 1/2 atau setengah. Lalu kita dapatkan lagi nanti, kita masukkanlah nilai daripada L. L itu panjang. Panjangnya sama dengan 2 meter. Baik, berarti di sana R dikalikan dengan R-nya sudah, L-nya tadi berapa? 8 kali 10 pangkat minus 2 mili. Berarti kalau kita rubah ke meter menjadi 8 kali 10 pangkat minus, iya, minus. Ini kan minus 6 ke meter, berarti tambah ini jadi minus 8. Per L-nya tadi adalah 2. Ini kita coret jadi 4. Bagi kemari jadi 2. Gitu kan? Oke, dapatlah dia, ini pasangan kemarin 4 ya, ini 4 kali 2 kali 2 4, berarti sama-sama coret. Berarti dapatlah sini 2 kali 10 pangkat 8. Apa satuannya ini? Berarti nanti satuannya adalah ohm meter kuadrat per meter atau rho ohmer. Ohm dikalikan dengan meter ya. Baik, itu dia untuk nomor 3. Baik, kita lanjut untuk ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini yang diceritakan adalah bagaimana kita diajak melihat alat ukur arus yang namanya amperemeter itu atau ampermeter, dan ini juga dibentuk dia bentuk sunmeter ya. Apa yang bisa kita katakan dari sana? Yang ditanyakan di sana adalah nilai besar beda potensial. Tapi kita tentukan dulu arusnya. Bagaimana menentukan pengukuran membaca arus? Bahwa yang ditunjuk itu adalah 30 per maksimum adalah 50, faktor pengali yang ini 1 ya, berarti 3/5 lah arusnya, 3/5 ampere. Setelah itu apa yang dia minta adalah nilai daripada beda potensial, masukkan hukum ohm. Begini dia, I nya adalah 1/3, R nya di sini 10 ohm ya, 10 ohm. Kita coret lah ini kemari, dapat 2. Berarti 3 dikali 2 itu sama dengan 6 volt. Kita akan lanjut ke soalan nomor 5. Di sini ada hambatan yang tersusun secara campuran. Langkah-langkahnya ini pun sudah kita pahami. Ini seri ya, maka R2 dan R3 itu seri. Kita katakanlah RS1. Diserikan berarti kalau seri kan 2,5 ditambah 3,5, dijumlahkan saja dia. Maka kita dapatkanlah 6 dalam satuan ohm. Baru ketika nanti rangkaian itu akan menjadi seperti ini ya. Oke, inilah yang 3 itu, yang ini. Lalu yang ini kita sudah serikan 6, ini masih 3. Oke, paralel ini berarti 1 per Rp 1/3 tambah 1/6. Kita buat penyebutnya 6. Berarti 2 ditambah 1. Oke, 2 tambah 1 itu 3 ya. Berarti 1 per Rp sama dengan 3/6. 3/6 itu kan 1/2. Berarti 1 Rp sama dengan 1/2. Berarti Rp nya sama dengan 2 ohm. Yang ditanyakan adalah besar arus total, berarti I yang ditanyakan. Berarti I sama dengan V per R. Dari mana itu? Kan V sama dengan I dikali R. Maka I sama dengan V per R. Berapa V-nya? Di soalan ini adalah 3. Berapa R-nya? R-nya sama dengan 2. Jadi 3/2 ampere. Oke, itu dia untuk soal nomor 5 ya. Baik, kita lanjut untuk ke soalan nomor 6. Di soal ini diceritakan bahwa ada katanya rangkaian. Langkah kita untuk menganalisis ini kita pakai hukum Kirchhoff ya, kombinasi dengan hukum Ohm. Kita lihat dulu dia di sini. Ini analisis satu loop. Analisis satu loop. Ya, oke, kita misalkan ini loopnya ya. Bagaimana caranya? Ini
Kita tentukanlah dulu kaki negatif dari GGL yang pertama, kita putar. Maka rumus yang ditawarkan nanti bahwa jumlah GGL, sigma dari GGL ditambah I dikali R harus bernilai 0. Maka siapa ini? Minus 6. Oke, mana lagi GGL-nya? Jumpa kaki positif duluan, berarti tambah 12. Oke, habis GGL-nya ya, habis sumber tegangannya, tambah. Karena ini tersusun secara seri, maka arus ini untuk rangkaian ini sama, itu kita buat I. Ada berapa resistor dilewati untuk satu loop ini? Berarti ada 2 ohm, ada 5 ohm, lalu ada 5 ohm, sama dengan 0. Ini hasilnya adalah 6, positif ya. Tambah, ini hasilnya adalah 12 I, sama dengan 0. Selanjutnya, maka 12I sama dengan minus 6, berarti I sama dengan 6/12. Negatif, berarti negatif 1/2 ampere. Oke, tanda negatif ini berarti arah arusnya bukan seperti ini, tapi melawan arah putaran ini ya. Tanda negatif itu artinya, kalau ditanya besarnya, besar arusnya itu tetaplah kita katakan setengah. Jadi tanda negatif ini menunjukkan arahnya. Bahwa yang ditanya bukan arusnya, tapi maka dayanya di rangkaian yang di 2 ohm. Maka rumus daya itu ada 3, kita pelajari kemarin. V dikali I, baru P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R, dan P itu sama dengan V kuadrat per R. Kita pakai ini aja. Kenapa? Ada I dan R-nya. Oke, bisa juga dengan cara yang 2 ini bisa, tapi lebih simpel kita pakai ini. Berarti P sama dengan I kuadrat, berarti setengah kuadrat kan 1/4. Sudah. R-nya untuk berapa ohm? Yang 2 ohm kali 2. Berarti dapatlah setengah watt. Oke, itu dia ya. Baik, kita lanjut ke soalan nomor 7. Apa yang bisa kita katakan dasar teorinya ini? Bahwa muatan sejenis itu akan tolak menolak, positif dan positif itu akan tolak menolak. Berlaku juga untuk negatif-negatif. Seperti itu ya, akan tolak menolak. Lalu yang berlainan jenis atau yang beda muatannya itu akan tarik menarik. Baik, dengan modal inilah kita memahami soal nomor 7. Jika S katanya bernilai negatif, maka S menolak R. Berarti supaya menolak dia harus muatannya sama. Berarti R-nya juga negatif, begitu ya. R menarik P, berarti P ditarik, berarti supaya ditarik negatif berarti muatannya harus positif. Baik ya. Lanjut, bahwa Q menolak P, berarti P ditolak oleh Q. Supaya ditolak maka Q itu harus bermuatan positif, sama dia ya. Yang sejenis tolak menolak. Baik, ambil kesimpulan bahwa P bermuatan positif, lalu Q bermuatan positif, dan R bermuatan negatif, S tadi bermuatan negatif. Inilah kesimpulannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Baik, di sana menurut soal nomor 8 itu dasar-dasar yang kita pakai nanti untuk teorinya adalah bagaimana kita bisa membandingkan gaya listrik atau gaya Coulomb untuk dua jarak yang berbeda. Maka dari soal ini bisa kita tuliskan nanti bahwa F itu kan rumusnya kaki 1Q2 per R kuadrat. Ini yang dirubah hanya nilai R-nya. Berarti F1 per F2 itu sama dengan kaki 1Q2 per R1 kuadrat kaki 1Q2 per R2 kuadrat. Coret. Ini anggap sama nilainya ya. Berarti R2 per R1 masing-masing dikuadratkan. Berapa gaya yang pertama? Ini dia 20 Newton. Berarti 20 per F2 80 sama dengan berapa R2? R2 lah yang ditanyakan untuk 80 kan? Berarti R2 kuadrat per R1. R1 itu berapa? 2 dikuadratkan. Kita coret lah ini. Dapatlah ini berapa? 4 ya. 4. Berarti dari sana ini 2 kuadrat kan 4. Coret lagi. Berarti R2 sama dengan 1. Berarti akar dari R2 sama dengan akar dari
1. Akar 1 tetap nilainya 1 meter. Berarti jaraknya harus dalam nilai 1 meter ya. 1 meter. Kita lanjut ke soalan berikut. Untuk nomor 9 ini kita diajak memahami materi mengenai medan listrik. Pada medan listrik kita sudah pahami untuk positif dia selalu keluar, sedangkan negatif, nah ini arah medannya ya. Negatif itu masuk. Baik, berangkat dari teori itu ada satu titik katanya 2 cm dari muatan 2. Berarti di sini muatan 2 cm. 2 cm berarti ini 8 lagi ya. Karena jarak kemari 10. Oke, oleh muatan 1 karena positif maka arah medan listriknya ke kanan. Inilah E1 karena positif ya, keluar dia dari sini. Oke, muatan 2 negatif berarti masuk E2. Berarti di sini adalah untuk menentukan E total di titik ini adalah kita gunakanlah resultan dari E1 dan E2. Berarti E-nya itu sama dengan E1 ditambah E2. Kita carilah E1. Kan E itu rumusnya kaki per R kuadrat. Berarti E1 sama dengan K 9 kali 10 pangkat 9. Q1 ini 5 kali 10 pangkat minus 6. Lalu udah dirubah ke kolom ya. R1 berapa jarak R1 terhadap titik ini? 8 kali 10 pangkat minus 2 karena cm kan. Lalu kita kuadratkan. Nanti kita perolehlah hasilnya ini nanti sama dengan 0,7 ya. Kalau kamu kalikan nanti hasilnya adalah 0,7 kali 10 pangkat 7. Oke, itulah E1. Lalu E2 sama dengan, caranya sama. Kaki berarti 9 kali 10 pangkat 9. Untuk muatannya sama. Tanda muatan nggak usah kita masukkan ya ketika menghitung medan listrik. Oke, 5 kali 10 pangkat minus 6 per jaraknya ini adalah 2. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Kita perolehlah nanti hasilnya ini sama dengan 11,25 kali 10 pangkat 7. Berarti E-nya, E totalnya karena sama-sama ke kanan dia. Berarti tambahlah 2-nya. E1 dan E2. Apa yang kita tambah? 0,7 kali 10 pangkat 7 tambah 11,25 kali 10 pangkat 7. Didapatkanlah nanti 11,95 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Karena sama-sama ke kanan ini ya. Kalau satu kanan satu ke kiri berarti kita kurangkan nanti. Baik, kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ini juga berbicara masalah medan listrik. Modal kita tetap seperti ini, kaki per R kuadrat. Berarti K 9 kali 10 pangkat 9. R-nya kita perhatikan ada bola konduktor katanya. Dia punya jari-jari 1 cm. Jadi titik yang kita bicarakan adalah 5 cm dari pusat. Nah, di sinilah itu. Ini 5 cm ya. Baik. Kalau nanti dikatakan 5 cm dari permukaan lain lagi. Kalau 5 cm dari pusat, R-nya pasti kita pakai itulah dia 5 cm. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Kalau 5 cm dari permukaan jadi 6. Karena dihitung dari pusat dan nilai R-nya. Oke, Q-nya adalah 20 kali 10 pangkat minus 6. Mikro dirubah ke dalam kolom. Maka nanti kalau kita selesaikan ini, kita perolehlah hasilnya sama dengan 7,2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Ya. Baik, untuk soal nomor 11, kita berbicara mengenai materi potensial listrik. Di mana besar potensial listrik itu kita dapatkan nanti rumusnya itu sama dengan kaki per R. Tetapi nanti di sini tanda muatan itu kita masukkan ya, kalau positif positif, negatif negatif. Baik, dari soalan ini apa yang bisa kita katakan bahwa nilai K
9 kali 10 pangkat 9. Lalu Q-nya, ini Q-nya. Q-nya adalah 2 mikrokulum. 2 kali 10 pangkat minus 6 mikro ke kulum ya. Per bola konduktornya memiliki jari-jari 10 cm. Jadi satu titik dari tetap berarti berada di ini 10 ya. Pas berada di kulit atau di permukaannya. Kalau hukumnya nanti bahwa ketika di dalam itu sama dengan yang kita pakai R-nya, R adalah R permukaan. Tapi karena tepat dia di sini pas di kulitnya, langsung aja kita pakai 10 cm-nya. Minus 2. Kenapa 10 kali 10 pangkat minus 2 ini dirubah ke meter? Atau 10 pangkat minus 1 pun boleh ya. Maka nanti kita perolehlah hasilnya ini sama dengan 18 kali 10 pangkat 4. Dari mana itu bisa kita coret ini ya. Tinggal 3 ya. Ini coret kemarin minus 1 naik jadi positif. Itu 10 pangkat 4 dalam satuan volt. Baik, untuk soal nomor 12 ini sudah lebih kompleks ya. Ini berbicara mengenai kapasitor yang tersusun secara campuran. Apa yang kita pelajari sebelumnya bahwa ketika dia tersusun secara seri, maka kita pakailah 1/Ks, kapasitor 1 sama dengan 1/3 ditambah 1/3 tambah 1/3. Dapatlah ini 3/3. Kalau 1/Ks sama 3/3 itu kan sama dengan 1, berarti kesimpulannya Ks-nya sama dengan 1. Ini paralel, berarti K paralelnya itu sama dengan 0,5 ditambah 0,5. Dapatlah bernilai 1. Apa yang terjadi pada rangkaian ini? Ketika ini sudah kita serikan dan ini kita sudah paralelkan, maka kapasitor ini akan menjadi 2 lah dia. Nah, ini dia. Yang ini adalah 4 voltnya, ada kutub positif dan negatifnya. Ini tadi yang kita satukan ini adalah 1. Ini juga kita satukan dia, untuk ini kita paralelkan jadi 1. Terbentuk yang paralel lagi, berarti Kp2 nya itu sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2 dalam satuan mikrofarad. Apa yang ditanyakan di soal? Yang ditanyakan adalah maka besar energi pada rangkaian. Apa rumus energi untuk kapasitor? Dimana ada 3 pilihannya sama dengan setengah ya 1/2 CV kuadrat. Oke, ini aja kita pakai karena nilai C dan V nya sudah ada. C nya berapa kapasitornya ya, berarti dari sana 1/2 dikali C. C nya kita dapat tadi 2, pengganti dari semua yang 6 ini, yang 5 ini ya, dikali 2. Lalu V kuadrat, V nya ini adalah dikuadratkan menjadi 16, coret, dapatlah 16 dalam satuan joule. Itulah energinya. Baik, untuk soal nomor 13 kita berbicara masalah induksi magnet atau medan magnet untuk 2 kawat sejajar. Oke, menggunakan kaidah tangan kanan. Di sini ada titik P 30 cm. Jarak dari sini kemari menurut soal itu adalah 50. Berarti ada sisa 20 cm jarak P terhadap kawat 2. Ini kawat 1, ini kawat 2. Oke, menggunakan kaidah tangan kanan. Oke, seperti ini dia. Maka di sini di titik ini oleh kawat 1 itu terbentuklah cross. Juga seperti itu juga untuk yang ini. Ya. Seperti ini. Oleh kawat 2, ini arah arusnya ya, arah arusnya jadi seperti ini. Nah, ini. Oke. Juga terbentuk cross atau masuk bidang gambar. Inilah B1 induksi 1 dan ini B2 induksi 2. Karena sama-sama cross, maka B total itu bisa kita jumlahkan menjadi B1 ditambah B2. Artinya masuk bidang gambar atau cross. Kita carilah B1. Berapa itu B1? B1 sama dengan rumus B untuk kawat lurus itu kan mu0. Ini rumusnya ya. mu0 dikali I per 2 pi A.
A itu adalah jarak. Lalu mu 0 itu 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikalikan dengan I, harusnya sama-sama 6 ampere katanya. Per jarak untuk B1 terhadap titik ini kan 30 cm, begitu kan? Berarti 30 kali 10 pangkat minus 2. Kita coretlah ini. Dapatlah minus 5. Oke, ini 2pi A tadi ya, 2pi. Oke, 2pi nya coret. Oke, tinggal 2 di sini. Ini coret, tinggal 2 di sini. Ini pangkat positif 1 naik jadi negatif, coret jadi minus 6. Begitu kan? Maka diperolehlah 2 dikali 2 itu 4 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Itulah B1. B2 ya, induksi magnet untuk titik itu pada oleh yang disebutkan oleh kawat kedua. Oke, 4pi kali 10 pangkat minus 7 arusnya 6. Lalu jaraknya sekarang, kalau yang tadi 50 berarti ini 30, sisanya lah ini 20. Berarti 20 kali 10 pangkat minus 2 karena dirubah ke meter ya. Baik, ini ada 2pi nya tetap. Coret 2pi nya, dapat 2 di sini. 2 nya coret, ini coret, ini minus 1, minus 1 positif naik jadi minus 6. Oke, habis di sini ya. Tinggallah 6 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Ya, kalau dijumlahkan berarti B totalnya itu menjadi B1 tambah B2. Karena pangkatnya sama berarti 4 ditambah 6 tutup kurung kali 10 pangkat minus 6. Dapatlah 10 kali 10 pangkat minus 6 atau 10 pangkat minus 5 Tesla. Baik, itu dia untuk soal pembahasan kita untuk induksi magnet. Baik, untuk soal nomor 13 kita akan membahas konsepnya dengan materi induksi tetap ya, tapi pada kawat melingkar, di mana nilai B untuk kawat melingkar itu dari apa yang kita pelajari adalah mu 0 dikali I dikali N per 2A. Yang perlu kita lihat, ini kan setengah lingkaran, maka N-nya itu adalah 180 setengah lingkaran per 360, berarti N-nya sama dengan 1/2 atau setengah. Oke, kita masukkan ke rumus B-nya. 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali I, arusnya 5 ampere. Sudah, dikali N kali setengah per 2 dikali A, jaraknya itu sama dengan 10pi. 10pi dikali 10 pangkat minus 2. Kenapa? Ini kan masih dalam satuan senti ya. Oke, kita coret lah. Ini coret kemari, dapat 2 ya. Ini coret 2pi kemari. Ini coret minus 1. Minus 1 naik jadi positif, berarti tinggallah minus 6. Berarti hasilnya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 6 dalam satuan Tesla. Baik, untuk soal nomor 14 ya, dari soal nomor 14 ini kita akan berbicara mengenai besar gaya Lorentz untuk dua kawat sejajar. Dari apa yang kita pelajari bahwa nilai B itu gaya Lorentz itu dapat dituliskan dengan rumus. Sebenarnya yang ditanyakan ini adalah maka setiap kawat bekerja. Oke. Di sana ada besar gaya Lorentz-nya dituliskan dengan rumus mu 0 dikali I1 I2 per 2pi dikalikan dengan A. Jadi yang ditanya sebenarnya sini gaya persatuan panjang. 4pi kali 10 pangkat minus 7
dikalikan dengan I1 2 dikalikan I2 itu 8 per 2pi dikalikan dengan A. Jarak antara kedua kawat 10 cm, berarti 10 kali 10 pangkat minus 2. Oke, dirubah ke meter ya, atau 10 pangkat minus 1 pun boleh kita tuliskan. Coret dapat 2, coret dapat minus 1, minus 1 coret tinggallah minus 6. 2 dikali 2 itu 4, 4 dikali 8 itu sama dengan 32. Dapatlah 32 kali 10 pangkat minus 6. Kalau penulisan notasi ilmiah biasanya dituliskan dalam bentuk 3,2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Newton per meter. Baik, kita lanjut ke soal nomor 16. Soal nomor 16 ini kita akan belajar mengenai aplikasi daripada induksi. Kemarin kita belajar ada GGL atau generator AC/DC, lalu juga kita belajar trafo atau transformator. Jadi harapannya trafo itu ideal, tapi dalam contoh soal ini trafonya itu punya efisiensi 80%. Maka ketika kita belajar kemarin bahwa nilai efisiensi itu adalah PP yang primer ya per P out, P yang keluar efisiensi out ya. Kita buat kemarin namanya efisiensi sama dengan PS ya, sekunder per primer, digantilah P itu menjadi ini kali 100%, itulah rumus efisiensinya. Digantilah P itu sama dengan V dikali I, berarti sekunder, berarti efisiensi sama dengan VS dikalikan dengan IS per PP dikalikan dengan IP. Baik, untuk soalan kita ini efisiensinya 80% ya. Ini kali 100% tadi ini. Berarti 80% 80 per 100 ya. Sama dengan VS. Karena yang ditanyakan di sini IS yang Q-nya. Berarti VP-nya PS-nya itu sama dengan 12. IS-nya sama dengan Q per PP-nya ini 120. Lalu ada nilai daripada IP-nya berapa? IP-nya 0,5 atau 1/2. Oke, dicoretlah ini, tinggallah 10. Ini coret, ini 4 dan ini 5. Oke, 10 dibagi 2 dapat 5. 5-nya coret, tinggal lagi sama dengan 4 ampere karena arus ya. Ya, saya ulangi. Ini Q-nya sama dengan 4 ampere ya, tinggal ini dia. Kamu kalikan pun nanti lo bagikan semua bisa ya. Bagaimana pemahamanmu lebih cepat. Kita lanjut, yang ditanyakan bagian kedua adalah berapakah isi P ini ya. Sebenarnya kalau kita merujuk persamaannya kemarin langsung aja seperti ini. Langsung kalau ini ya, bahwa nilai NP per NS itu sama dengan PP per PS. Maka NP-nya, berapakah NP-nya? Itu yang ditanya. Berapakah nilai NS-nya? 8. Berapakah nilai PP-nya untuk baris ini? 20. Berapakah nilai PS-nya? 2. Coret, dapat 10. Berarti P sama dengan 8 dikali. Oke, ini tadi P-nya sama dengan 8 dikali 10, berarti 80 volt. Karena P ini adalah lilitan ya. 80 lilitan. N itu kan jumlah lilitan. Baik, untuk soal yang nomor 16 ini dasar teorinya adalah rangkaian seri RLC ya, RLC. Oke, apa yang kita harus pahami dari sini? Yang diminta adalah di sana hambatan impedansi Z. Dikasih taunya 400 ohm. Di soal ini ada tegangan 200 volt.
Lalu ditanyakan di sana besar tegangan di resistor, berarti yang ditanya VR. VR itu kan rumusnya arus dikalikan dengan hambatan di R. Arusnya bisa kita cari dari sini. Ini kan rangkaian seri, arusnya sama. Kita katakan V sama dengan I dikalikan Z. Berarti I sama dengan V per Z. Berapa V-nya? 200. Berapa Z-nya? Z-nya tadi berapa? 400. V-nya 200, Z-nya 400 ya. Dapatlah coret-coret 1/2. 1/2 ampere lah arusnya. Itulah kita masukkan ke ma'rif. Maka VR sama dengan I, karena arusnya sama ketika rangkaiannya tersusun secara seri kan, dikalikan dengan R besar hambatannya. Berapa I-nya tadi? 1/2. Berapa R-nya? Ini R-nya. R-nya adalah 40. Berarti 40 bagi 2 kan 20 ohm. Next, kita lanjut ke permasalahan soal nomor 17. Sebenarnya teori ya. Ini pembahasannya mengenai teori. Pada tugas Anda kemarin sudah kita bahas bagaimana kita mengurutkan nilai daripada game atau gelombang elektromagnetik dari tingkat ke frekuensi paling besar sampai ke frekuensi yang paling kecil. Sebenarnya urutannya kalau diminta dari frekuensi paling besar itu kita mulai dari gamma, lalu masuk ke yang kecilnya lagi adalah sinar X, masuk ke sinar ultraviolet atau UV ultra, termasuklah nanti UVB, UVB, UVC, UVA kan. Lalu ada cahaya tampak. Untuk cahaya tampak ini nanti adalah Meiji-ku Hibiniu ya. Tapi nanti kalau diturunkan dari tingkat energi yang paling besar itu dimulai dari ungu, dibalikkan dia merah yang terakhir. Energinya ya, energi dan frekuensinya itu urutannya yang paling besar. Lalu ada cahaya tampak, lalu inframerah. Selesai inframerah, masuklah kita ke mikro. Barulah masuk gelombang radio dan TV. Tapi kalau dibalik nanti dari panjang gelombang paling besar dimulai dari gelombang radio sampai terakhir nanti ke gamma. Kalau saya buat aja seperti ini. Frekuensinya semakin kecil kalau mulai dari gamma ya. Energinya juga semakin kecil. Tapi semakin ke samping ke bawah, maka lambdanya semakin besar. Siapa memiliki panjang gelombang paling besar? Ini. Siapa memiliki frekuensi paling besar? Ini dia. Begitu konsepnya. Baik, untuk soal nomor 18 yang terakhir sebenarnya ini adalah diajak kita menentukan rentangnya ya. Seperti apa yang kita pelajari bahwa C itu sama dengan lambda dikali F. Nilai C itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itu sebenarnya kita sudah cari kemarin sekitar 2,9 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Baik, pada ini kita akan ditawarkan untuk menentukan besar lambdanya. Untuk yang ini berarti lambda sama dengan C per F. Berarti untuk lambda yang ini C nya 3 kali 10 pangkat 8 per frekuensinya ini 10 kilo. 10 kilo itu berarti 10 pangkat 3. Oke, ini pangkat 4 naik jadi pangkat negatif, berarti 3 kali 10 pangkat 4. Maksudnya 3 kali 10 pangkat 4. Ini kan 10 pangkat 4, coret 10 pangkat 4. Lalu yang kedua, panjang gelombang yang kedua 2 MHz, frekuensi yang kedua MHz. Berarti 3 kali 10 pangkat 8 per 2. Kalau mega itu kan 10 pangkat 6. Ini coret, ini dapat 2, 3 per 2 berarti 1,5. 1,5 kali 10 pangkat 2.
Kalau dibilang rentang panjangnya berarti mulai dari 1,2 kali 10 pangkat 2 meter sampai yang inilah 3 kali 10 pangkat 4 meter. Itulah rentangnya. Baik, sebagai tambahan nanti untuk latihannya kembali, silakan nanti kamu pelajari mengenai bahaya dari radiasi gelombang elektromagnetik. Demikian untuk video kita kali ini, tetap dipelajari dengan baik. Kalau ada yang kurang dimengerti, silakan cantumkan di kolom komentar atau deskripsi. Oke, terima kasih, sampai jumpa.